para pemuda yang kami kasihi dalam Kristus, saya merasa sangat terhormat dan gembira berada di tengah-tengah pertemuan pemuda Gereja Lutheran se-Indonesia ini. Saya Pendeta Daniel Taruliasi Harahap, separuh atau lebih dari masa kependetaan saya ada di tengah-tengah kaum pemuda. Ada 3 peristiwa penting, sangat penting pada hari ini. Pertama adalah pertemuan anak-anak muda. Di mana ada anak-anak muda berkumpul, itu adalah peristiwa yang sangat penting. Di sana pasti ada keriangan, di sana pasti ada energi baru, di sana pasti ada semangat, di sana ada hal-hal yang sangat bermakna. Apalagi pertemuan besar, pertemuan pemuda Gereja Lutheran se-Indonesia ini. Yang kedua, peristiwa penting yang kedua, hari ini kita merayakan 505 tahun reformasi yang dicanangkan oleh Bapak Iman kita, Dr. Martin Luther. Kita merayakannya karena reformasi itu telah mengembalikan kita kepada Injil, mengembalikan kita kepada iman, mengembalikan kita kepada anugerah, mengembalikan kita kepada Alkitab kita. Namun ada peristiwa yang lebih penting dari 2 peristiwa itu, yaitu kematian dan kebangkitan Kristus sendiri. Peristiwa kematian Yesus disalib dan kebangkitannya lebih penting dari segala peristiwa tadi. Dan untuk itulah kita berkumpul pada hari ini. Kita mau mengenangkan dan merayakan kembali kematian dan kebangkitan Kristus Tuhan kita. Dan andaikan Bapak Iman kita Martin Luther hidup hari ini, tentu dia setuju bahwa peristiwa salib itu lebih penting daripada dirinya, lebih penting daripada 95 dalil yang dicantumkannya di pintu gerbang Wittenberg, lebih penting dari pribadi-pribadi kita. Untuk itulah kita berkumpul hari ini. Apa yang mau kita petik, anak-anak muda? Apa yang mau kita petik dari Injil Yohanes yang kita baca tadi? Menurut kami paling sedikit ada 3 hal. Pertama, tinggallah dalam firman. Tinggallah dalam firman dan jadilah murid Kristus. Sekali lagi, tinggallah dalam firman dan jadilah murid Kristus. Yohanes 1 ayat 1 dan 14 mengatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes 15 ayat 1 dan 4 mengatakan, sabda Tuhan, akulah pokok anggur yang benar, tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu. Yohanes 15 ayat 9 dan 10, Yesus bersabda, tinggallah dalam kasihku, tinggallah dalam kasihku. Tinggal artinya berdiam, menetap, hidup di dalam, seperti kita tinggal atau mendiami rumah. Seperti itulah kita diminta untuk tinggal dalam Kristus, seperti kita mendiami rumah kita. Dan Injil Yohanes mengatakan ada korelasi langsung antara tinggal dalam firman dan menjadi murid Kristus. Hanya orang-orang yang bersedia menjadikan firman sebagai rumahnya, sebagai tempat perlindungannya, tempat pengungsiannya, hanya dialah yang menjadi murid-murid Kristus. Saudara dan saya tidak bisa mendaku sebagai murid Kristus kalau kita tidak mau tinggal, kita tidak mau menjadikan firman Allah itu sebagai rumah kita, sebagai tempat pengungsian kita, sebagai sumber kekuatan kita. Dan sebaliknya,
Saudara dan saya tidak bisa tinggal dalam firman kalau kita tidak menjadi murid Kristus itu. Karena itu anak-anak muda, pada hari ini ketika pemuda-pemuda gereja Lutheran di Indonesia bertemu, mari kita camkan, mari kita tulis di dalam hati kita bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Kita bukan cuma sekedar penggembira, kita bukan cuma sekedar penonton, kita bukan cuma sekedar komentator, kita bukan cuma sekedar pengagum, tetapi kita adalah murid Tuhan yang duduk di bawah kaki Tuhan, yang bersedia tinggal di dalam firman-Nya. Saudara-saudara, apa aplikasi tinggal dalam firman dan menjadi murid Kristus itu? Pertama, mari kita menjadikan Kristus yang mati tersalib itu sebagai makanan pokok, sebagai air kehidupan kita. Firman itu adalah Kristus dan Kristus itulah firman Allah. Mari kita jadikan Kristus itu sungguh-sungguh sebagai makanan pokok dan air kehidupan kita. Tanpa makanan pokok, tanpa air kita akan mati. Demikian jugalah tanpa Kristus kita akan mati dan tidak bermakna apa-apa. Pertanyaan, berapa kali seharikah kita mengingat nama Kristus itu? Berapa kali seharikah, sejauh manakah kita selalu mengingat kata-kata Kristus itu? Sejauh mana kita mengingat tindakan-tindakan yang pernah dilakukan Kristus yang dituliskan dalam Injil? Seberapa seringkah kita mengingat kematiannya dan kebangkitannya? Saudara-saudara, kalau kita tidak pernah, kalau kita jarang mengingat Kristus, mengingat namanya, mengingat kematiannya, mengingat ajarannya, mengingat teladan kasihnya, mengingat penderitaannya, mengingat kematian dan kebangkitannya, jangan katakan kau adalah murid Kristus, dan jangan pernah berharap kita akan tinggal dalam firman-Nya. Saudara-saudara, ada satu aspek dari reformasi yang acap dilupakan. Solo Cristo, hanya Kristus. Kita lupa. Kita masih ingat sola gratia, sola fide, sola scriptura, hanya oleh iman, hanya oleh anugerah, hanya oleh Injil. Tapi kita lupa masih ada slogan reformasi, solo Cristo, hanya Kristus. Bukankah tema yang saudara-saudara ambil, anak-anak muda ambil? Christ in all things, Kristus dalam segalanya. Bahaya terbesar bagi kekristenan kita, bahaya terbesar bagi gereja-gereja kita, sadar atau tidak sadar, kita pinggirkan Kristus itu. Kita gantikan Kristus itu dengan lambang-lambang yang lain, dengan kesukaan-kesukaan kita. Dan itu menyerang kami juga, para pendeta, para pimpinan gereja. Kami lebih suka foto kami dipampang, di backdrop ketika ibadah-ibadah, daripada salib Kristus dipancangkan besar-besar. Saudara-saudara, anak-anak muda, mari kita menjadikan Kristus yang mati tersalib itu sebagai pusat kehidupan kita. Bukan hanya teori, tapi sungguh-sungguh memang dialah pusat kehidupan kita. Apa aplikasi tinggal dalam firman dan menjadi murid Kristus? Jadikanlah Kristus itu sebagai influencer, sebagai kekuatan yang paling berpengaruh dalam hidupmu. Kalau ditanya kepada engkau anak-anak muda, siapakah tokoh yang paling berpengaruh dalam hidupmu?
Siapakah tokoh yang paling membentuk kehidupanmu, membentuk karaktermu? Kristuskah? Yesus yang mati tersalib itukah? Atau jangan-jangan dia tidak lagi berpengaruh dalam hidup kita? Kita masih menyebut kami adalah pengikut Yesus, kami adalah Kristen, kami anak Tuhan. Tapi kalau ditelisik, Kristus yang mati tersalib itu tidak lagi berdampak, tidak lagi berpengaruh atas kehidupan kita, tidak lagi membentuk karakter, perangai, perilaku kita. Karena itu kita semakin jauh dari Kristus yang mati tersalib itu. Apa aplikasi? Tinggallah dalam firman dan menjadi murid Kristus. Jadikanlah Kristus itu kekuatan. Dan itulah salah satu yang kita pelajari dari bapak iman kita, Martin Luther. Martin Luther adalah seorang pemberani. Martin Luther adalah seorang yang brilian. Tetapi Martin Luther adalah seorang yang sangat percaya kepada kekuatan firman. Bahkan dia pernah mengatakan, ketika aku tidur pun, ketika aku duduk-duduk dengan kawan-kawanku pun, firman itu masih tetap bekerja. Firman itu masih tetap bekerja menunjukkan kuasanya. Hari ini ketika kita berkumpul di sini merayakan 505 tahun reformasi, kita bukan hanya mau melihat ke belakang ke 505 tahun yang silam, tetapi terutama supaya kita mengatakan kepada hati kita masing-masing, supaya kita mengikut Martin Luther, sungguh-sungguh percaya bahwa firman itu hidup, firman itu berkuasa juga sekarang. Yang kedua, Kristus sang kebenaran itu memerdekakan kita. Kristus sang kebenaran itu memerdekakan kita. Hiduplah sebagai orang merdeka. Injil Yohanes tadi mengatakan, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Di ayat 36 Yesus bersabda, apabila anak memerdekakan kamu, maka kamu sungguh-sungguh merdeka. Saudara-saudara, anak-anak muda, kemerdekaan atau kebebasan yang dimaksudkan di sini bukanlah sekedar kebebasan makan, minum apa saja, kebebasan berpakaian, berpenampilan, kebebasan berekspresi termasuk di media sosial, kebebasan berpendapat, kebebasan berkarya, walaupun semua itu tentu sangat penting bagi kalian, bagi kita semua. Kemerdekaan atau kebebasan yang disebut dalam Injil ini terutama kemerdekaan dari perhambaan, kemerdekaan dari perhambaan, kemerdekaan dari perbudakan. Itulah sebabnya kita baca tadi, orang-orang Yahudi marah dan mengatakan kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. Tapi Yesus mengatakan, siapa yang komit melakukan dosa, dia adalah hamba dosa. Saudara-saudara, itulah yang kita baca nanti juga dalam surat Galatia dan surat Roma yang menjadi kesukaan dari Bapak Martin Luther kita. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Kita semua telah berbuat dosa, sebab itu kita semua telah menjadi hamba atau budak dosa. Dan seorang hamba, seorang budak tidak pernah sanggup memerdekakan dirinya sendiri. Seorang hamba atau budak tidak sanggup memerdekakan dirinya sendiri. Demikian juga kita
hamba-hamba, budak-budak dosa itu. Sebab itulah Kristus memerdekakan kita dengan kematiannya di kayu salib. Dan itulah Injil yang kita rayakan itu. Itulah kabar baik yang kita rayakan itu. Kristus memerdekakan kita dari perhambaan, dari perbudakan dosa. Dan itu bukan teori. Injil dan Paulus mengatakan sekarang tidak ada keharusan, tidak ada kewajiban bagi saudara dan saya untuk berbuat dosa. Tidak ada keharusan, tidak ada kewajiban bagi saudara dan saya untuk berbuat dosa, berbuat jahat. Karena apa? Karena kita sudah dimerdekakan Kristus. Karena itu kalau saudara dan saya masih berbuat dosa, itu karena pilihan kita. Kristus sudah memerdekakan kita. Dia sudah memberikan rohnya kepada kita supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Karena itu pesan dalam ibadah penutup pertemuan pemuda Lutheran ini, ketika kita merayakan 505 tahun reformasi Martin Luther, hiduplah dalam kemerdekaan itu. Jangan mau lagi diperbudak oleh apapun, oleh siapapun. Jangan mau diperhamba oleh apapun, oleh siapapun. Apalagi oleh dosa dan kejahatan. Karena itu kita semua, karena Injil, berani mengatakan tidak kepada dosa. Karena itu, karena kita sudah dibebaskan oleh Kristus, kita berani menyanggah perintah dosa itu. Kita berani membantah niat jahat itu, dan kita sanggup melawannya karena Tuhan sudah membebaskan kita. Tapi masih banyak orang Kristen, bolak-balik membaca surat Roma, bolak-balik membaca surat Galatia, bolak-balik membaca Injil, tapi tetap merasa tidak berdaya melepaskan dirinya bahkan dari kebiasaan buruknya. Saudara-saudara, mari kita hayati kemerdekaan yang telah dianugerahkan Kristus itu. Itulah yang membuat pertemuan pemuda Lutheran ini sungguh-sungguh bermakna, sungguh-sungguh menjadi kekuatan yang menggerakkan perubahan, sungguh-sungguh menjadi kekuatan yang memberikan harapan bagi gereja dan bangsa kita. Yang ketiga dan terakhir, apa yang bisa kita petik? Allah menyatakan kita benar karena kita beriman kepada Kristus. Rasul Paulus dalam surat Roma itu mengatakan kita adalah orang-orang berjahat yang harus dimurkai dan dihukum mati oleh Allah. Tapi Allah menyatakan kita, memvonis kita sebagai orang benar hanya karena kita beriman kepada Kristus. Itulah anugerah Allah yang paling besar bagi kita. Kita dinyatakan benar, kita divonis benar, bukan karena kita memang sungguh-sungguh kudus, suci, tak bercela, tapi karena kita beriman kepada Kristus yang mati, tersalib, dan bangkit itu. Itulah anugerah Allah. Karena itu, jadikanlah hidupmu sebagai ucapan syukur kepada Allah. Jadikanlah ucapan syukurmu sebagai hidupmu. Karena Allah sudah membenarkan kita. Karena Allah sudah menyatakan kita orang benar. Karena kita beriman kepada Kristus.
Mari kita jadikan hidup kita sebagai ucapan syukur kepada Allah. Dan mari kita jadikan ucapan syukur kita kepada Allah sebagai kehidupan kita. Pertanyaan yang juga diajukan oleh Paulus berulang-ulang, apakah kita akan berbuat jahat lagi setelah Allah menyatakan kita sebagai orang benar? Apakah kita akan berbuat jahat lagi setelah menerima belas kasihan dan pengampunannya? Apakah kita mau menjadi hamba dosa lagi setelah kita menjadi anak-anak Allah? Tidak. Apakah kita menjadi pasif, menjadi statis, menjadi malas, menjadi ogah-ogahan karena menerima anugerah, menerima rahmat yang begitu besar? Tidak. Lihatlah Paulus. Paulus adalah orang yang menerima rahmat yang begitu besar, tapi sekaligus dia adalah rasul yang paling berani dan militan. Bapak kita Martin Luther adalah orang yang sangat menerima anugerah, tapi dia adalah orang yang paling aktif membaharui gereja. Sebab itu pesan terakhir pada pertemuan pemuda Lutheran ini, mari berkarya. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tuhan sudah menyatakan kita sebagai orang-orang benar. Sebab itu mari berkarya, mari bersuara, mari melayani, mari membangun gereja. Dan mari kita jadikan totalitas hidup kita sebagai ucapan syukur kepada Allah yang penuh anugerah itu. Dan kita jadikan ucapan syukur kita kepada Allah sebagai totalitas kehidupan kita. Amin.